Semua orang berubah jadi tegang. Kok kisah takut boson yang mengedarkan ganja kan, kata Ken. Kalian berani sekali menyuruh Sota menjual ganja di sekolah kami, ha? Teriak Kasuma. Siapa yang menghajar Naji? Tanya Ken. Aku yakin kau tahu. Aku sih yakin. Tidak tahu, jawab kisah takut. Gak usah berlagak bodoh, teriak Karyataku, salah satu leader Taisan. Kalau begitu kami cukup mengajar kalian sampai mengaku kan? Kata Homura Tamaki, salah satu leader Taisan juga. Apa kalian tidak lihat situasinya? Tanya Gisataku. Dengar, aku akan kasih penawaran. Akan kubiarkan kalian pergi dengan selamat, asalkan bersedia menjual barang kami di sekolah kalian. Bahkan, aku akan ngasih komisi. Berhenti ngoceh, sialan, teriak Sekia, leader dari Taisan yang maju menyerang. Tapi seseorang menahan kedua tangannya dari belakang, dan satu orang lain menghajar mukanya dengan keras. Sekia malah menoleh dengan ekspresi lebih bersemangat, dan berteriak kesal, yang seakan jadi pertanda pertarungan dimulai. Terlihat, Ken dan Kasuma memimpin di depan, melompat maju ke arah rombongan boson. Soko dan Masaki tidak ketinggalan. Mereka berusaha mengajar siapapun yang maju ke arah mereka. Soko ditendang sampai menabrak pagar. Dia mengeluh lawannya terlalu banyak. Sota, panggil yang lainnya dan minta datang ke sini segera, teriak Soko. Sota mengiyakan sambil menghindar cepat dari sebuah tendangan yang mengarah kepadanya. Di tempat Seton, kembali Kingjo minta izin merawat pasiennya besok. Seton bilang tidak mau. Kingjo ngomong kalau itu cuma sampai kliniknya selesai direnov saja. Seton tetap bersikeras tidak mau. Pasienku berikutnya itu anak kuliahan, namanya Aoi, pancing Kingjo. Kau tidak akan menipuku dua kali. Yang sebelumnya memang aku tertipu karena kau mengecohku dengan menyamakan nama saja. Tapi kali ini tidak bisa. Aku yakin pasienmu berikutnya juga seorang ibu-ibu. Karena sekarang ini banyak umuran mereka yang belajar lagi ke kampus, kata Seton. Sebenarnya, Aoi itu berumur 20 tahun sih. Saut Kingjo santai. Seton berpikir sejenak lalu bilang oke. Kupikir para murid sudah banyak pikirannya juga. Baiklah, kau boleh memakai tempatku lagi. Tapi ini untuk yang terakhir kali ya. Kingjo nyengir dan membayangkan pasiennya yang memang berusia 20 tahun. Tapi cowok. Lalu Seton melihat ke arah layar handphone. Dia bilang ke Kingjo kalau dirinya berhasil menyusup ke grup WA kelas Z. Yang mana ada permintaan tolong dari Sota untuk berkumpul di tempat yang sudah dikirim Sherlocknya. Kingjo menduga itu boson. Muka Kingjo kembali kesal mengingat kliniknya yang sudah dihancurkan. Dia nanya apa Seton akan ke sana. Dan dijawab Seton kalau dia mungkin lebih baik menelpon polisi saja. Apa kau tidak peduli kalau murid-murid ditangkap, ha? Tanya Kingjo. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bukan bocah lagi. Aku orang dewasa sekarang. Aku tidak bisa seenaknya begitu. Tapi Seton teringat omongan bosan di depan warung kroket. Yang jelas, mereka bukan bocah-bocah remaja. Aku tidak percaya yang ku dengar. Apa kau takut? Teriak Kingjo. Kau menyedihkan. Dan kau menyebut dirimu gagak susuran. Kita seharusnya langsung ke sana dan menghajar semua boson itu, teriak Kingjo marah. Sementara itu di lokasi, terlihat 4 leader Taisan masih penuh semangat menghajar para boson. Soko dan Masaki yang sudah kelelahan terlihat kagum pada ketangguhan para Taisan tersebut. Begitupun Ken sambil tersenyum sadis melayangkan pukulan dan tendangan keras tanpa ampun. Kasuma menendang satu orang sampai menabrak pagar di sebelah Kisataku yang mengumeli para boson tersebut.
Kasuma menoleh kesal dan segera berlari menerjang ke arah Kisataku. Namun seorang boson lebih dulu menabrak badan Kasuma dan mendorongnya jatuh bersamaan. Kisataku menarik napas lega, hampir saja dia kena. Kisataku melihat panik ke arah sekelilingnya, di mana banyak boson yang tergeletak tak berdaya. Meskipun menang jumlah, dia mengambil handphone dan mengetik di grup WA. Seketika semua handphone Bonson berbunyi, dan di grup itu tertulis kalau Kisataku menaikkan upah mereka 1.000 yen per jam dan masih butuh banyak orang lagi. Melihat jumlah yang akan dibayarkan, para boson kembali bersemangat, apalagi bala bantuan sudah mulai berdatangan. Suku menatap panik situasinya. Muncul juga 2 orang yang berbadan besar, langsung menghantam satu leader Tyson. Satu lagi menangkap Sota dan melemparnya ke udara dengan gampang. Bahkan mulai diinjak-injak tanpa ampun. Suku maju hendak menolong, tapi langsung ditahan dan dilempar kayak Sota tadi. Kisataku tertawa senang melihat kebrutalan 2 anak buahnya itu. Seorang berbadan besar dan berambut keriting mengangkat kakinya tinggi dan berniat menginjak kepala Sota yang menatapnya takut. Suku sudah terkapar di tanah. Masaki tidak bisa mendekat dan Kasuma ditahan 2 orang. Tahu-tahu terdengar 2 orang berlari kencang, melompat tinggi dan menendang keras 2 boson berbadan besar barusan sampai terlempar ke belakang. 2 sosok terlihat memakai topeng kepala burung. Para boson menyerang Seton dan Kinjo yang memakai topeng itu, tapi jelas mereka salah lawan. Cukup 1 hantaman, 2 orang boson langsung terkapar pingsan. Semua mata terpana melihat kekuatan barusan. Siapa 2 orang mesum ini? Teriak Kisataku. Kami bukan orang mesum, kami reinkarnasi dari merpati kedamaian. Topeng pejuang kedamaian. Dan teriak Seton. Ijo lalu menoleh dan bertanya apa dia juga harus punya nama. Topeng kakakku, prajurit cinta damai. Suku mengira itu asikan karena memakai jas putih yang sering dipakai di lab. Hentikan pertengkaran ini anak muda, kekerasan bukan solusi, teriak Seton tapi sambil menghantam 1 orang boson. Apa mereka temanmu? Tanya Ken. Kurang lebih begitu, jawab Kasuma yang sudah tidak kaget sama kelakuan aneh gurunya itu. Kisataku berteriak kesal dan menyuruh semua boson menyerang lagi. Tapi lagi-lagi tendangan keras Seton bisa menghajar siapapun yang datang mendekat. Begitupun Kinjo yang terlihat melampiaskan emosinya. Dasar boson bangsa, ini pembalasan buat kekacauan di klinikku. Idiot, ngapain membuka identitasmu begitu? Percuma pakai topeng, teriak Seton. Kepala Kinjo kena pukul, entah pakai apa. Dia mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Berhenti cerewet, terus bergerak saja, teriak Seton. Aku sudah mengajar para badut ini lebih banyak darimu, tahu? Saut Kinjo. Seton mengajar 1 orang dengan sikulnya dan berteriak. Dia dapat 1 lagi. Kinjo malah menyaut kalau yang itu tidak dihitung karena sudah hampir kau sama dirinya. Kok apa? Teriak Seton kesal. Kenapa? Kau mau gua ajar juga? Belas Kinjo sama-sama kesal. 1 boson maju menyerang. Kalian berdua orang paling tol di sini. Kinjo dan Seton bergeser menghindar. Lalu Kinjo meraih badan boson itu dari belakang dan mengangkatnya tinggi. Disambut tendangan lompat oleh Seton. Didorong bantingannya keras dari Kinjo. Para boson terkejut melihat kekompakan 2 manusia aneh tersebut. Meski begitu, jumlah boson terus bertambah. Suku, Masaki, dan Sota sudah benar-benar di batasnya. Suku kena pukul di perutnya dan 1 orang bersiap menghajar kepala Suku pakai pemukul bisbol. Tiba-tiba terdengar suara pukulan keras menghajar orang yang memegang tongkat itu. Badannya sampai melayang di udara
dan terlempar jauh ke belakang. Semua mata menoleh. Maaf Shinsan, karena memakai apa yang kupelajari untuk berkelahi. Tapi aku sudah tidak mau lari lagi, ujar Taiji yang berdiri di depan rombongan kelas Z. Soko dan Sota berteriak senang. Natsuki bilang tadi mereka khawatir tidak bisa sampai tepat waktu. Araya berkata kalau pestanya seru. Seorang murid Tyson bertanya ke Gen, apa mereka teman-temannya? Yang dijawab iya. Yang itu pasti bukan. Dia pasti bapaknya temanmu kan? Araya memukul keras satu orang dan berteriak, aku bukan bapak bangsa. Lalu pertarungan kembali pecah dengan bantuan kelas Z yang membuat keadaan jadi berbalik arah. Hayatakin dan para bocah Taishan terus mengamuk. Begitupun murid-murid Z. Tak ketinggalan juga Seton dan Kingjo. Kisataku cuma bisa berdiri di pinggir, mengatap tak percaya. Satu persatu orang Boson dihajar sampai tak berdaya. Kisataku berteriak histeris, dibarengi tendangan Seton, menumbangkan Boson terakhir. Aku tak percaya ini. Mereka kalah jumlah, tapi malah kita yang dibantai, kata Kisataku dengan gemetar. Siapa kalian? Kisataku cuma bisa pasrah, berduduk di jalanan saat orang-orang mengerubutinya. Sudah selesai, menyerahlah Kisataku. Lalu dua orang Boson mendatangi Kisataku dengan tertatih, tapi malah diusir. Bagaimana pembayarannya? Tanya bocah Boson. Tapi Kisataku bilang tidak mau bayar upahnya, karena mereka tidak bisa menyelesaikan tugas dan malah diajar balik. Mendengar itu, para Boson lain jadi ikutan kesal dan marah, protes ke Kisataku. Diam, kalian kalah. Aku tidak akan membayar 1 yen pun, umpat Kisataku. Tahu-tahu Masaki memegangi Kisataku dari belakang. Lalu Kasuma mengambil handphone dari kantong celananya. Mereka tidak kalah, tapi kau, kata Kasuma. Masaki memaksa Kisataku membuka kunci handphonenya. Dan setelahnya, Kasuma bilang akan menyelesaikan tagihan yang masuk. Kisataku berteriak panik. Sedangkan semua handphone milik para Boson langsung berbunyi, menampilkan notifikasi pembayaran GoPay. Satu persatu para Boson berteriak senang begitu melihat handphone. Berhenti, kembalikan kalian semua, teriak Kisataku. Ups, kayaknya aku kehabisan uang, saut Kasuma. Jangan menyalahkanku, aku cuma melunasi tagihan saja kok. Dan semua Boson pergi dari situ tanpa mempedulikan teriakan Kisataku yang meminta balik uangnya. Lalu handphone Kisataku berderi. Kasuma melemparkan handphone tadi ke pemiliknya. Ekspresi Kisataku seperti baru mendapat berita yang sangat mengejutkan. Tahu-tahu ada Enji yang berjalan santai melewati kerumunan kelas Z. Mereka masih terpana melihat kehadiran pria berbadan besar ini. Enji bertanya ke Kisataku, siapa orang-orang di depan mereka ini? Bukannya menjawab, Kisataku malah berteriak kalau mereka sedang ada masalah. Dia dapat info dari telepon barusan. Hei, jawab dulu pertanyaanku. Siapa orang-orang ini? Tegur Enji. Mereka bocah-bocah yang coba menghentikan kita menjual ganja di sekolahan, jelas Kisataku. Seton kaget mendengar keributan ini ada hubungannya dengan ganja. Tadinya dia pikir ini cuma tawuran biasa saja. Mereka juga mengosongkan rekening kita, tambah Kisataku. Enji saat terkejut. Tapi dia bilang tidak masalah. Mereka masih bisa menjual ganja dan mulai lagi. Sebenarnya, itu yang mau kusampaikan. Gedung apartemen yang kita pakai sebagai perkebunan baru saja digerebek kepolisian, kata Kisataku membuat Enji kembali kaget. Kisataku tertunduk lesu
dan bilang kalau semuanya sudah berakhir. Kita jadi terlalu besar sampai-sampai tidak bisa sembunyi lagi. Dan ikatan yang dibuat dari uang dapat selalu hancur karena uang juga, kata kisah Taku lesu. Inilah akhir perjalanannya. Semua selesai. Para anak Set cuma diam, tak bersimpati pada kesedihan kisah Taku. Begitupun Gen dan 4 temannya yang berjalan pergi. Tapi Enji malah tertawa keras, menghentikan langkah bocah-bocah Taishan. Satu tinju menghantam muka kisah Taku sampai membuatnya terlempar jauh. "Jangan berani-berani kau melemparkan handuk," kata Enji sambil mendekat ke arah kisah Taku yang memegang hidungnya yang berdarah. Memangnya kenapa kalau kena grebek? Tidak ada bukti mengaitkan hal itu ke kita. Artinya kita masih bisa jalan lagi. Sebenarnya ini kesempatan bagus buat keluar dari bisnis ganja. Hasilnya tidak terlalu memuaskan. Bisa Taku kaget mendengar itu. Kita akan menjual sabu-sabu, kata Enji sambil tersenyum licik. Kali ini Kingju yang kaget mendengarnya. Begitupun kisah Taku. Apa kau serius? Uangnya memang besar, tapi terlalu berisiko. Itu hal yang besar yang bahkan melibatkan polisi dan yakuza, teriak kisah Taku. Enji malah menyaut kalau mereka bisa memanfaatkan jalur distributor milik si Kuma family. Di situ gantian Gen yang melirik tajam ke arah Enji. Kisah Taku bertanya, kemana mereka akan menjual? Tidak mungkin pemain baru seperti mereka bisa dipercaya. Kita menjual ke anak-anak, kata Enji. Kita akan membanjiri sekolahan. Disitulah pasar yang belum terjamah, masih fresh. Apa kau sudah gila, ha? Teriak Masaki kesal. Kau pikir kami akan membiarkanmu? Enji menatap emosi ke arah kerumunan. Tak perlu menolak begitu. Majulah, aku akan menghadapi siapapun dan akan menghabisi kalian semua. Masaki berteriak kesal, tapi Seton menghentikannya. Enji tertawa melihat Seton yang memakai topeng kepala burung. Siapa orang ini, ha? Seton melepaskan topeng dan melemparnya ke jalanan. Ekspresinya sangat serius menatap ke arah Enji. Jadi kau yang pertama minta dibantai, ha? Kata Enji penuh percaya diri. Seton memasang kuda-kuda karate. Aku tidak akan membiarkan seorang pun mencemari ruang kelasku. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago